Selamat pagi. Kali ini saya habis menerbangkan drone di jembatan Saung Galing, dan ini kegiatan saya ketika saya akan kembali ke rumah. Kali ini saya akan mereview sebuah action cam, yaitu YCam Inter. YCam Inter ini action cam yang relatif cukup murah harganya. Secondnya itu saya beli di kisaran 400 ribuan. Action cam ini buat kualitas video sebenarnya sudah cukup lah buat pemula, karena dia sudah 60 fps untuk Full HD-nya dan bisa 120 fps kalau nggak salah untuk yang 720-nya. Kemudian fitur lain di action cam YCam Inter ini, dia juga ada fitur timelapse yang langsung menjadi video dengan format MP4. Cuman dari review yang saya gunakan, YCam Inter ini kalau dalam kondisi standar dia kualitas audionya kurang maksimal. Jadi kalau kita pakai cenderung kayak ada noise atau gangguan suara, alias suara itu tidak bisa clear atau jernih. Itu kelemahannya. Tapi kalau action cam ini sudah dimodif, maka dia akan bisa berfungsi lebih baik. Kebetulan action cam ini saya taruh di helm ya. Di helm itu posisinya saya menggunakan jepitan. Jadi untuk aksesoris tambahan itu kalian bisa cari di marketplace banyak. Nah, banyak yang modelnya direkatkan atau istilahnya dilem menggunakan 3M, itu juga ada. Cuman karena saya pengennya fleksibel, bisa dilepas-lepas dan tidak mengganggu penampilan helm itu sendiri, maka saya putuskan untuk mencoba metode baru, yaitu menggunakan jepitan. Jadi jepitan ini ada tersedia aksesoris tambahannya buat action cam, merek apapun bisa. Cuman kalau kita menggunakan jepitan ini kita mesti teliti ya. Kenapa? Karena kadang seperti yang kalian lihat ini, kondisinya ketika awal masang itu presisi, tapi mungkin karena goncangan atau karena posisi helm yang tidak simetri, jadi kalau kita salah posisi sedikit saja itu akan menyebabkan action camnya nggak presisi, alias ada kemiringan sedikit. Itu yang perlu kalian antisipasi kalau menggunakan jepitan. Kemudian ini juga saya tidak menggunakan casing. Biasanya kata-kata kalau motovlog itu kan menggunakan casing underwater supaya dia lebih lebih awet atau lebih
menghindari dari debu, kemudian hujan yang mungkin bisa tiba-tiba datang. Kalau saya ini cuman menggunakan frame yang plastik itu loh, yang 15 ribuan. Nah, itu kemudian dikasih screw sehingga bisa nempel di jepitan tadi, seperti itu guys. Dan ini sudah beberapa kali saya pakai, ya kadang posisinya benar, kadang juga posisinya miring. Jadi ya seperti itulah suka dukanya menggunakan action cam dipasang di helm. Nah, kenapa menggunakan action cam? Action cam ini sebenarnya mempunyai banyak fungsi. Salah satunya adalah merekam kejadian atau kegiatan kita saat naik atau mengendarai motor. Fungsi yang lain itu bisa juga digunakan sebagai sebagai bukti atau fungsi emergency. Kalau misal ada kejadian tak terduga di dalam perjalanan tersebut, seperti itu guys. Nah, untuk menggunakan action cam ini sebenarnya kalian bisa menggunakan mode video seperti ini, atau bisa juga menggunakan mode time lapse yang langsung menjadi video. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kalau menggunakan video itu, kalian akan membutuhkan space memori yang besar. Tapi kalau menggunakan time lapse itu space yang dibutuhkan kecil, nggak begitu banyak. Kemudian minus berikutnya itu selama ini yang saya gunakan, kalau menggunakan video itu rata-rata dia 10 menit akan mengalami pemotongan otomatis. Jadi setiap 10 menit biasanya akan ganti ke video baru. Tetapi gambar itu tetap continue, tidak putus, hanya diputus otomatis oleh aplikasinya. Tapi ketika kita editing, dia tetap bisa kita sambungkan secara normal. Seperti itulah. Jadi perekaman menggunakan action cam ini dia dibatasi 10 menit, otomatis berhenti dan lanjut ke video berikutnya. Seperti itu guys. Dan video ini saya ambil pada saat pagi hari ketika cuaca relatif mendung ya, matahari belum terlihat karena tertutup awan semuanya. Tapi dari video ini, karena isunya saya setting auto, jadi ketika dia bertemu dengan sesuatu yang gelap, kemudian bertemu dengan sesuatu yang terang, dia secara otomatis melakukan proses adjust atau penyesuaian. Jadi kita nggak perlu repot untuk mengatur setting secara manual, seperti itu ya. Jadi
kira-kira seperti itu guys, review saya tentang action cam Yicam merek Yicam Inter, karena Yicam ada yang standar. Jadi untuk video saya cukup puas, sementara untuk audio saya masih belum begitu puas. Seperti itu. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Oke, terima kasih.